Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengalami crash horor di sesi FP1 MotoGP Amerika 2025. Insiden ini terjadi di awal sesi FP1 yang diguyur hujan deras. Marc yang baru saja mencatatkan waktu terbaik di sesi tersebut mengalami high side di tikungan kedua. Meski crash tersebut terlihat mengerikan, beruntung The Baby Alien mampu langsung bangkit dan bahkan bisa melanjutkan sesi FP1 ini. Di akhir sesi, Marc berhasil menempati peringkat ketiga di belakang Franco Morbidelli dan Jack Miller. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan MotoGP Austin 2025. Pembalap Spanyol ini diikuti oleh duet pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan Franco Morbidelli di posisi ketiga. Berikut hasil latihan MotoGP Austin 2025. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, terlihat berada di garasi Aprilia pada gelaran MotoGP Austin di Circuit of the Americas. Sayangnya kehadiran Martin di Texas ini bukan untuk balapan melainkan sebagai duta Aprilia. Seperti yang diketahui, Amerika Utara merupakan salah satu pasar penting bagi penjualan motor-motor Aprilia. Selain itu, Martin juga akan menjalani team building dengan skuadnya, mengingat ia baru pernah bekerja sama dengan mereka dalam satu hari tes pasca musim Barcelona pada November 2024 lalu dan satu hari tes pramusim Sepang pada 5 Februari lalu sebelum ia kecelakaan di tikungan 2. Jelang MotoGP Austin di Circuit of the Americas, Pertamina Enduro VR46 Racing Team memamerkan livery spesial yang akan mereka gunakan di akhir pekan ini. Corak dengan tajuk Stars and Stripes sesuai bendera Amerika Serikat akan dipakai pada balapan utama MotoGP Amerika. Livery ini didesain oleh Aldo Drudi dan Drudi Performance yang juga mendesain helm-helm ikonik Valentino Rossi. Desain ini mengusung warna-warna bendera nasional dan memberikan sentuhan khusus kepada NFL, salah satu olahraga paling bergengsi di negeri Paman Sam. Semua ini demi memberikan kejutan bagi para penggemar di sana. Tak hanya motor dan perlengkapan balap, Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga akan mengenakan jersey dengan desain terinspirasi dari NFL. Pecco Bagnaia memberikan klarifikasi soal komentar kontroversialnya soal ganti motor mulai MotoGP Amerika 2025 akhir pekan ini. Bermula usai berakhirnya balapan di Argentina, di mana Pecco Bagnaia yang tidak puas dengan performanya ingin kembali memakai motor lama Desmosedici GP24. Banyak penggemar yang kemudian merespons komentar tersebut sehingga menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Saat ditanyai di GP Amerika, Bagnaia memastikan bahwa dirinya tidak akan beralih kembali ke motor lamanya. Pembalap bernomor 63 itu mengaku bahwa statement itu hanya kesalahpahaman antara dirinya sendiri dan juga pewawancara. Sayangnya aku tidak begitu bagus menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris mungkin. Karena apa yang ingin kukatakan adalah sebenarnya aku ingin kembali ke feeling di motor GP24 dan bukannya ganti ke motor GP24. Juga karena itu tidak mungkin. CEO Ducati Claudio Domenicali mengungkap alasan mengubah keputusan merekrut Marc Marquez meski sempat menolak kehadiran juara dunia MotoGP 6 kali tersebut. Domenicali sempat anti Marquez ketika Marquez masih terikat kontrak dengan Honda
Ya, bos Ducati ini menilai bahwa pihaknya punya deretan rider muda yang potensial. Namun pada akhirnya Marquez direkrut ke tim satelit Ducati Gresini dan setahun kemudian Ducati merekrut Marquez mulai MotoGP 2025. Bahkan Ducati lebih memilih Marquez ketimbang mempromosikan Jorge Martin yang berstatus juara dunia MotoGP 2024. Dilansir dari Crash, Dominicali mengungkap alasannya berubah pikiran dan menjilat ludah sendiri dengan merekrut Marquez. Jika sekarang kami memiliki Marc Marquez bersama kami, itu karena kami membuat pilihan yang dipertimbangkan dengan seksama. Kami melakukannya sambil juga memikirkan kinerja keseluruhan yang dapat kami capai. Tahun lalu, kinerja Marc menjadi acuan yang bagus. Kami melakukan pengamatan dan menganggapnya sebagai pilihan yang terbaik. Pedro Acosta menanggapi rumor kepindahannya ke tim milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk MotoGP 2026. Masa depan Acosta jadi sorotan publik sejak KTM mengalami krisis finansial. Kasus ini diduga mempengaruhi pengembangan motor RC16 yang di awal musim ini performanya juga angin-anginan. Situasi ini pun memicu spekulasi mengenai masa depan Acosta. Baru-baru ini, rumor Acosta ke VR46 kembali menyeruak usai LT Buron kedua kali diundang Rossi balapan di La 100 km di Campioni pada Januari lalu. Namun demikian, Acosta sendiri menegaskan bahwa dirinya masih setia bersama KTM. Pada akhirnya kami harus tahu di mana posisi kami. Saya datang ke KTM dengan mimpi yang jelas dan mimpi itu masih ada. Kami harus terus berusaha. Kami tahu ini bukan target yang mudah, tetapi itu bagian dari permainan. Untuk itu kami harus tenang, jangan mendengarkan orang-orang di luar tim. Rider Yamaha Blue Crew Evan Bros Racing Team, Ken Ongku, sukses merebut pole usai mencatatkan waktu tercepat dalam sesi Super Pole World SSP Portugal 2025. Pembalap Turki ini diikuti oleh pembalap GMT94 Yamaha Lucas Mahias di posisi kedua dan pembalap Moto2 MI Air Racing MV Agusta Federico Caricasulo di posisi ketiga. Sementara itu, rider muda asal Indonesia Aldi Satya Mahendra hanya bisa mengakhiri sesi di urutan ke-15. Berikut hasil Super Pole World SSP Portugal 2025. Pembalap Elf Mark VDS Racing Jack Dixon sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan Moto2 Austin 2025 di Circuit of the Americas. Pembalap Inggris ini diikuti oleh pembalap Blue Crew Pramac Yamaha Tony Arbolino di posisi kedua dan pembalap Speed Up Racing Alonso Lopez di posisi ketiga. Sementara itu, Mario Aji berhasil meneruskan tren positifnya dengan menempati urutan ke-14. Dengan hasil ini, Mario pun kembali berhak untuk lolos langsung ke Q2. Berikut hasil latihan Moto2 Austin 2025. Oracle Red Bull Racing resmi mengumumkan bahwa mereka menggait Yuki Tsunoda mulai Formula One GP Jepang di sirkuit Suzuka pada 4-6 April 2025. Ya, rumor pertukaran pembalap antara Red Bull dan Racing Bulls ini mencuat sejak minggu lalu, tepat setelah balapan Grand Prix Formula One Cina digelar. Pasalnya, performa Lawson tidak memenuhi ekspektasi Red Bull selama 2 seri pertama musim ini. Atas alasan inilah Red Bull akhirnya menggait Tsunoda mulai seri Jepang dan mengembalikan Lawson ke Racing Bulls. Sebagai tambahan informasi, ini bukan pertama kali Red Bull mengganti pembalapnya pada pertengahan musim.
Pada 2016, mereka mengganti Daniel Kvyat dengan Max Verstappen. Hal ini mereka ulangi pada 2019 ketika mengganti Gasly dengan Alex Albon.